Oke, selamat datang kembali di channel Otodetect. Di video sebelumnya saya sudah unboxing Lenovo ThinkBook G2 ITL ya. Oke, jadi ThinkBook ini mengeluarkan banyak banget versinya ya. Jadi ada ThinkBook 14S, ThinkBook 14 aja yang G2, tapi ada yang Ryzen dan Intel. Jadi yang ini yang mau saya review itu yang versi Intelnya. Dan ini sampai sekarang sih belum ada yang channel-channel besar itu untuk review produk ini ya. Jadi ini yang generasi ke-11-nya ya, Intel Core i5 1135G7. Nah, yang menariknya ini VGA-nya itu MX450 2GB DDR6. Karena kebanyakan yang di review itu masih yang VGA-nya tuh yang integrated ya, yang Iris Xe. Dan sebenarnya ini juga udah ada Iris Xe juga, tapi ditambahin lagi Nvidia GeForce MX 450. Jadi seperti apa nanti kita coba ya. Cuman gini, ini kan apa sih namanya, masalah benchmark sendiri itu saya belum begitu paham seperti channel-channel lainnya sampai detail. Terus kita coba yang sesuai dengan yang saya tahu aja gitu, karena beberapa software untuk pengujian itu berbayar gitu. Jadi ya kita cari yang gratisan dulu aja lah, karena ini kan juga baru bikin juga gitu kan. Ini bodinya sendiri ya, kalau dari materialnya itu sangat bagus sekali ya, karena dia sudah aluminium. Terus portnya juga udah lengkap, dan ini portnya paling lengkap, sudah ada Thunderbolt 4. Jadi ini nanti bisa untuk digunakan buat eksternal GPU ya. Nah, sebenarnya ini laptop ini paling layak untuk dibeli ya, karena gini, kebanyakan orang mau cari laptop itu kan yang pertama dia pingin performanya bagus, terus bentuknya menarik, dan yang pasti fisiknya tipis sama enteng. Nah, kebanyakan kan perform yang bagus itu laptopnya tebel-tebel ya, karena adanya di laptop gaming. Nah, kalau ini dia itu laptop buat kayak kantoran gitu ya, tipis, enteng, bentuknya juga keren, tapi ada VGA yang cukup powerful gitu. Meskipun ya memang bukan buat laptop gaming ya, tapi bisa lah untuk gaming itu. Jadi menurut saya sih ini paling layak untuk dibeli ya, karena yang pertama sih pasti tampilannya udah menarik banget itu. Ya, nah udah, nanti kita coba langsung ya reviewnya seperti apa. Lenovo ThinkBook 14G2 ITL. Laptop ini dibekali prosesor i5 1135G7. VGA-nya MX450 2GB GDDR6. Ini serinya udah Tiger Lake 10 nanometer, 4 core, 8 thread. Laptop ini dibekali dengan RAM 8GB 3200 MHz onboard ya, tapi dia ada slot RAM-nya, bisa di-upgrade sampai dengan 40GB. Nah, kemudian SSD-nya 512GB NVMe .2. Kemudian operating sistemnya udah Windows 10 Home 64 bit dan dikasih Office 2019. Kemudian untuk konektivitasnya ini udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Dan speaker laptop ini ada di bawah ya, bagian bawah di kanan kiri. Ya, terbilangnya cukup bagus untuk speakernya. Kemudian baterainya 45 Wh. Ini sih kira-kira sih sekitar 6 jam lah. Cuman ini pengujian baterai karena makan waktu ya, jadi belum sempat dilakukan itu. Tapi yang jelas sih cukup awet. Nah, untuk portnya sendiri di bagian sebelah kiri itu ada USB Type-C 3.2 Gen 2, kemudian Thunderbolt 4, HDMI 1.4, kemudian USB 3.2 Gen 1, ada headphone atau mikrofon combo jack, kemudian ada Lenovo button hole dan indikator baterai. Oke, untuk port di sebelah kanan itu ada card reader, jadi ini sangat cocok untuk konten kreator. Jadi bisa langsung copy nih dari kamera. Kemudian ada USB 3.2 Gen 1, kemudian Ethernet RJ45, dan Kensington lock-nya ada juga. Kemudian untuk dimensi laptop ini sendiri cukup kecil ya, jadi 323 mm kali 18 mm dan 17,9 mm. Beratnya sendiri itu 1,4 kg.
Kemudian untuk laptop ini sendiri layarnya sudah Full HD dengan panel IPS dan tingkat kecerahan 250 nits ya, dengan color gamutnya 45% NTSC. Untuk keyboard Lenovo sendiri nggak usah diragukan lagi ya. Ini juga udah backlit juga dengan tingkat kecerahan 2 kali. Kemudian untuk kameranya standar ya 720p dengan ting shutter ya, jadi bisa ditutup itu seperti Lenovo lainnya. Nah, cuman ini memang laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi nggak terlalu masalah lah. Oke, jadi nggak terlalu penting juga gitu. Kemudian untuk fingerprintnya nyatu ya dengan tombol power, jadi enak nih, nggak ada dua tempat tapi cukup satu tempat bisa langsung nyala. Dan laptop ini sendiri bisa dibikin rebahan ini 180 derajat ya. Tuh, jadi bisa bisa sambil diskusi, nah bisa direbahin tuh laptopnya kalau misalkan lagi kerja. Nah, untuk pengujian laptop sendiri, orang-orang menggunakan R15, sementara yang terbaru kan R23 ya. Jadi saya juga bingung, kadang ada yang R20 juga gitu. Jadi saya coba semuanya nih, untuk R20-nya nyentuh di angka 2093 poin. Kemudian untuk di R23-nya mencapai 5091 poin. Ini saya coba sekali-kali aja sih gitu. Kemudian untuk single core-nya di 1350 poin ya. Nah, untuk R15 sendiri ini kan ada dua ya, yang grafiknya mungkin ya, maksudnya itu 113 fps ya. Kemudian saya coba yang di bawahnya CPU-nya itu mencapai poin 860 poin. Ini udah saya coba 10 kali, kurang lebihnya sih segituan ya, 860, 855 gitu. Jadi nggak jauh dari angka itu. Nah, ini untuk SSD-nya kecepatannya segini ya. Jadi kecepatan bacanya 2043,15 dan kecepatan tulisnya di 1149,97 MB per second. Kemudian untuk pengujian gamesnya ini yang ada aja ya, karena mahal-mahal ini terus terang sih untuk gamesnya. Jadi saya coba cari yang gratisan sama yang bayar yang udah diskon lah gitu kan. Nah, ini untuk CSGO-nya settingnya default ya, jadi udah di high ya. Ini dapatnya sih lumayan tinggi, 100 ke atas lah gitu kan. Kalau mau lebih cepat lagi sebenarnya di settingnya agak diturunin, dan pastinya FPS-nya pasti naik gitu. Apalagi kalau ini RAM-nya ditambah lagi nih 8 GB, mungkin pasti akan naik lagi gitu. Karena saya sempat ngeliat di channel Jagat Review itu dengan seri yang apa sih namanya, dengan spek yang sama tuh di setting low itu sampai 200-an FPS-nya. Pasti ini lebih tinggi juga karena ini VGA-nya juga udah GDDR6, harusnya lebih tinggi gitu. Nah, untuk games yang kedua saya menggunakan Dota 2. Settingnya juga sama ya, masih di high ya. Jadi pokoknya saya main tuh yang setting defaultnya dari situnya udah tinggi, ya udah kita coba mainin gitu. Berarti kan artinya kalau kita turunin pasti FPS-nya akan naik gitu. Nah, ini sih dapat nih FPS-nya itu di 80 ke atas lah, kurang lebihnya 80 sampai dengan 100-an lebih gitu. Masih aman banget sih gitu. Karena biasa saya main PS ya. Saya biasanya main game hanya PS aja sih gitu. Itu 60 fps aja udah puas gitu. Karena memang kalau PS itu mentoknya di 60 fps. Nanti kita coba nih abis ini nih. Nah, kalau Dota 2 tuh masih oke lah. Ini kalau mau lebih tinggi lagi FPS-nya tinggal diturunin aja gitu. Karena ini udah settingan defaultnya yang di tinggi itu. Nah, ini kita coba game selanjutnya di PS ya. Ini setting high juga. Pokoknya yang tinggi-tinggi dulu kita coba. Hello and welcome all as we wait for the start of a match. Nah, settingan tinggi itu di high ya, itu ternyata FPS-nya nggak sampai 60 ya. Jadi kadang-kadang sampai sih gitu, cuman nggak stabil gitu. Kadang-kadang turun itu. Pokoknya 45 ke atas lah, 40 paling mentoknya itu. Itu sebenarnya ini masih oke sih, masih bisa dimainkan gitu dengan settingan tinggi. Cuma kalau mau nyaman banget itu, smooth, terus nggak patah-patah gitu, nggak nge-lag sedikit pun, itu agak diturunin di low atau nggak medium, itu udah 60 fps udah stabil itu.
Nah, ini kita coba di low ya. Di low itu langsung dapat 60 fps, nggak turun sama sekali. Pokoknya enak banget nih. Jadi setelah pekerjaan bisa main sambil game nih. Jadi kan mungkin kebanyakan orang tuh kayak saya nih mikirnya pingin dapat laptop yang spek gaming gitu ya, atau yang bisa desain, editing gitu. Tapi nggak mau tebel itu karena pakai laptop gaming tuh berat itu, dan bawanya juga nggak enak sebenarnya. Kalau pas lagi dipakai sih nggak oke, nggak masalah itu. Coba pas bawa, pas lagi presentasi juga, pas di kantor tuh kayaknya agak kurang ya gitu. Takutnya dikiranya nggak serius itu kalau pakai laptop gaming. Karena terus terang saya pernah pakai ROG gitu. Nah, sementara pakai laptop ini tuh enak gitu. Jadi tipis, ultrabook ya termasuknya ya. Kemudian desainnya bagus, tapi performanya juga bagus gitu loh. Ini ya cukup menarik lah kalau menurut saya unit ini. Ya ini mirip-mirip sama kayak MSI modern ya, atau ZenBook juga gitu. Cuman ini lebih terjangkau harganya. Dan asiknya itu udah dapat MX 450 gitu, karena MX 50 itu yang paling baru ini yang untuk yang biasanya nempel di laptop-laptop tipis. Nah, game berikutnya kita coba Shadow of Tomb Raider. Ini versi trial ya, tapi ya sama aja sih sebenarnya sih, kan grafiknya sama ya. Ini saya coba setting di low nih. Ini setting di low, FPS-nya dapat di tadi sempat 50-an ya, ini 46, 40 ke atas lah. Ini kalau di low tuh sangat layak dimainkan pokoknya. Asik banget ini. Oh ini mungkin kalau nanti RAM-nya ditambah lagi 8 GB ya mungkin ya. Pasti FPS-nya sih harusnya naik lagi ya. Jadi buat teman-teman yang pingin laptop tampilannya elegan, harganya nggak terlalu mahal, bisa gaming juga, nah ini layak dipertimbangkan nih. Pokoknya yang menggunakan MX 450 sepertinya sih ini yang termurah gitu sementara ini. Nah untuk harga resminya sendiri nanti saya cantumkan di link deskripsi. Nah teman-teman bisa buat patokan aja tuh. Biasanya harganya itu di toko-toko ataupun di marketplace itu pasti lebih murah dibandingkan dengan harga resminya gitu. Harga resmi buat patokan aja. Mungkin segitu dulu video dari saya. Silahkan dikomentarin ya. Syukur-syukur bisa subscribe juga jika berkenan. Nah silahkan komentar juga. Misalkan ada yang perlu diuji lagi, nanti saya coba realisasikan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.